Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perbaikan masalah miopia. Lebih baik mengakui kurang pintar dan mau belajar daripada merasa sudah pintar hingga lupa belajar. Perbaikan masalah miopia. Mahasiswa, seperti kita ketahui bahwa tujuan utama manajer pada organisasi yang berorientasi laba seharusnya adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai adalah konsep jangka panjang. Laba akuntansi jangka pendek dan return menyediakan ketidaksempurnaan indikator pengganti dari perubahan nilai pemegang saham atau laba ekonomi. Myopia management, sebuah fokus yang berlebihan pada kinerja jangka pendek, merupakan efek samping yang hampir tak terelakkan atas penggunaan sistem pengendalian hasil keuangan yang ada pada pengukuran kinerja akuntansi. Myopia dapat dikurangi pada level manajemen puncak dengan tetap meminta manajer bertanggung jawab terhadap kenaikan nilai pasar. Harga saham berharga, meskipun juga tidak sempurna berdasarkan pada aliran kas yang diharapkan pada masa depan, bukan hanya pada hasil periode saat ini. Akan tetapi, tugas untuk mengurangi miopia akan lebih sulit pada tingkatan manajer level menengah. Tekanan untuk bertindak secara myopik. Menurut Peter Drucker, seorang manajer harus tetap menjaga hidungnya terhadap gerinda, sementara mengangkat matanya untuk menatap bukit. Hal ini merupakan prestasi seperti seorang akrobatik. Mengangkat mata untuk menatap bukit adalah hal yang sulit dilakukan ketika manajer percaya bahwa pasar saham akan bereaksi dengan penuh semangat terhadap laporan pendapatan jangka pendek. Manajer akan cenderung mengambil langkah untuk mempertahankan kelancaran, pola pertumbuhan pendapatan yang kuat, dan untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi pendapatan pasar pada hampir semua biaya. Miopia dikenal baik sebagai efek samping yang merugikan dari sistem pengendalian hasil. Berikut disampaikan 6 perbaikan pengendalian hasil keuangan yang dapat digunakan untuk mengurangi masalah miopia. Yang pertama, mengurangi tekanan untuk laba jangka pendek. Yang kedua, menggunakan kajian pratindakan atau pengendalian tindakan untuk mengendalikan pengembangan investasi jangka panjang. Yang ketiga, memperpanjang jangkauan kinerja yang diukur dan dihargai menggunakan insentif jangka panjang. Keempat, mengubah apa yang diukur atau proksi-proksi lain bagi penciptaan nilai bagi pemegang saham selain laba akuntansi. Yang kelima, menyesuaikan dan memperbaiki pengukuran akuntansi dengan nilai-nilai atau non-keuangan yang mendorong kinerja menggunakan kombinasi sistem pengukuran misalnya. Berikut disampaikan tentang mengurangi tekanan terhadap laba jangka pendek. Yang pertama, solusi terbaik untuk menghindari miopia adalah dengan melonggarkan tekanan untuk menghasilkan laba jangka pendek. Penurunan tekanan dapat dipengaruhi oleh dua hal. Pembobotan yang ditempatkan pada target laba tahunan atau kuartalan dan dapat dikurangi bahkan hingga menjadi nol. Sementara yang lain yakni indikator kinerja jangka panjang seperti pangsa pasar atau terobosan teknik merupakan hal yang sangat ditekankan. Pada Johnson & Johnson, sebuah contoh perusahaan besar dan sukses untuk produk perawatan kesehatan dan farmasi, memperlakukan laba secara tidak langsung dikaitkan dengan imbalan. Filosofi perusahaan kami adalah mengelola segala urusan untuk jangka panjang. Kami tidak menggunakan rencana bonus jangka pendek. Kajian gaji dan bonus seluruhnya subjektif dan kualitatif, serta dimasukkan untuk imbalan usaha, juga memberikan perhatian khusus pada mereka yang menunjukkan kinerja yang unik. Pengendalian investasi dengan kajian pratindakan. Untuk mengendalikan miopia investasi, beberapa perusahaan merasa perlu untuk menggunakan pengendalian hasil keuangan untuk memperbaiki imbalan dalam kinerja operasi jangka pendek. Biaya investasi jangka panjang dipertimbangkan berdasarkan batas bawah laporan laba rugi untuk tanggung jawab yang dipegang manajer, sehingga manajer tidak merasa tertekan atau untuk mengurangi godaan untuk memotong investasi sehingga dapat mendorong laba jangka panjang. Perpanjangan waktu pengukuran atau penggunaan insentif jangka panjang. Memperpanjang periode pengukuran adalah alternatif ketiga untuk meningkatkan kesesuaian pengukuran kinerja akuntansi.
Semakin banyak periode pengukuran, maka akan semakin membuat pengukuran akuntansi kinerja lebih sesuai dengan pendapatan ekonomi atau perubahan dalam peraturan pemegang saham, sehingga pendapatan akuntansi per tahun bisa rata-rata. Sebuah indikator yang baik dari pendapatan ekonomi tahunan dibandingkan dengan pendapatan akuntansi kuartalan, dan pendapatan akuntansi 3 tahun merupakan indikator yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan akuntansi tahunan. Perubahan pengukuran nilai secara langsung. Kemungkinan perbaikan keempat dari masalah miopia adalah mencoba untuk mengukur laba ekonomi atau kreasi nilai pemegang saham secara langsung dengan memperkirakan aliran kas dan diskonto mereka pada nilai sekarang. Pengukuran langsung dari nilai sebuah entitas dapat dibuat di awal maupun akhir periode. Perbedaan antara nilai awal dan akhir dari perkiraan langsung diciptakan selama periode tersebut, kemudian disebut sebagai laba ekonomi. Peningkatan pengukuran akuntansi. Pendekatan kelima untuk mengurangi miopia investasi melibatkan perubahan peraturan pengukuran untuk membuat pengukuran pendapatan akuntansi menjadi lebih baik. Hal ini lebih sensitif sesuai dengan laba ekonomi perbaikan ini yang menunjukkan satu atau lebih dari deviasi antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Pengukuran rangkaian pendorong nilai. Sejumlah sistem kombinasi menyesuaikan mode dengan berbagai nama telah dikembangkan dan dipublikasikan akhir-akhir ini, seperti Performance Appraisal dan Balance Scorecard. Balance Scorecard, Kaplan dan Norton tidak dapat disangkal telah mengadopsi sistem ini secara luas. Secara khusus, hal itu mengusulkan kombinasi dari pengakuan jangka pendek dan membawa indikator pada kerangka yang mengikuti 4 perspektif. Tersebut adalah 1. Perspektif keuangan, 2. Perspektif konsumen, 3. Perspektif internal, dan yang keempat adalah perspektif inovasi dan pembelajaran.